I still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudari dengan NIM 2101040010034, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, lokal 21B2. Di sini saya akan menyampaikan ulangan akhir semester Sejarah Dakwah. Topik utama yang akan dibicarakan meliputi dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah, dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah, dakwah Islam di Afrika, di Eropa, di Amerika, dakwah Islam di Australia dan di Asia Tenggara, dan yang terakhir, dakwah Islam di Indonesia. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, syajarah, yang berarti pohon. Dalam bahasa Arab, sejarah disebut tarikh, yang berarti penanggalan atau kejadian berdasarkan urutan tanggal atau waktu. Kini, kata sejarah, histori, dan tarikh telah mengandung arti khusus, yaitu masa lampau umat manusia. Sedangkan dakwah secara etimologi berasal dari kata da'a yadu'u da'watan. Kata da'a mengandung arti menyeru, memanggil, dan mengajak. Dakwah artinya seruan, panggilan. Dengan demikian, sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi. Langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khilafah Rasyidah merupakan para pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum, dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di mana sistem pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintahan yang Islami karena berundang-undangkan dengan Al-Quran dan Hadis. Gerakan dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, dakwah pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar yang memerintah selama 2,5 tahun, tepatnya 2 tahun 3 bulan 20 hari. Walau masa pemerintahannya sangat singkat, namun syarat dengan amal dan jihad. Di saat Abu Bakar memerintah, tiba-tiba Madinah dikejutkan oleh gerakan yang menggerogoti sistem Islam yang meluas hingga ke semenanjung Arabia. Bentuk gerakan tersebut ialah murtad dari agama Islam karena mengikuti nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzdzab, Sulailah al-Asad, dan al-Aswad al-Anasi dari Yaman. Keengganan membayar zakat karena mengikuti Malik ibn Nawirah dari Bani Tamim. Selain menghadapi rongrongan dari dalam Islam sendiri, Abu Bakar juga melakukan ekspansi wilayah keluar daerah, di antara hingga mencapai Basrah, Qatar, Kuwait, Irak, bahkan hingga daerah kekuasaan Kekaisaran Romawi yang meliputi Mesir, Syria, dan Palestina. Gerakan dakwah yang paling menonjol pada masa Abu Bakar ialah pengumpulan Al-Quran. Alasan utama dikumpulkannya Al-Quran ialah rasa kekhawatiran seorang Umar ibn Khattab terhadap masa depan Islam jika kadar intinya yang menjaga Islam dengan Al-Quran, Qura, dan Hufez gugur satu persatu di medan perang. Yang kedua,
dakwah pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Di antaranya ialah penyempurnaan Fath Irak, Iran, Syam, Yordania, Syria, Palestina, dan ekspedisi kawasan Maghribi. Yang pertama, penyempurnaan Fath Irak. Irak dijadikan pangkalan kekuatan kaum muslimin untuk melakukan perluasan ke negeri-negeri Persia lainnya. Irak saat itu meliputi kawasan Kufah, ibu kota Islam pada masa Ali, kemudian Baghdad, ibu kota Islam pada masa Abbasiyah, dan Samarra yang didirikan pada masa Mu'tasim. Yang kedua, Iran. Setelah Irak ditaklukkan negeri-negeri lain, Persia juga terjadi penaklukan, ialah negeri-negeri di seberang sungai. Dengan demikian, habislah riwayat Imperium Persia. Yang ketiga, Syam. Syam, ketika Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meninggal dunia, sedang berlangsung di Syam di bawah komando Khalid bin Walid dibantu oleh Abu Ubaidillah bin Jarrah, Amr bin Ash, Yazid ibn Abi Sufyan, Shuraih ibn Hasanah. Ketika Umar diangkat menjadi khalifah, beliau mengangkat Abu Ubaidillah sebagai panglima tertinggi untuk kawasan Syam. Khalid dikirimi surat pengunduran dirinya saat perang yang berlangsung. Pakar sejarah berpendapat bahwa perang ini ialah perang Yarmuk. Khalid menerima keputusan itu. Beliau tetap aktif ikut peperangan di bawah komando Abu Ubaidillah. Sebagian ahli sejarah mengatakan ditunjuk Abu Ubaidillah oleh Umar karena lapangan saat itu membutuhkan pemimpin yang kriterianya ada pada Abu Ubaidillah. Beliau memiliki keahlian dalam hal administrasi, sedangkan keahlian Khalid adalah strategi perang. Berikutnya, Yordania. Dalam upaya perluasan daerah ke wilayah ini, kaum muslimin harus mengambil jalan terakhir, yaitu menghadapi pasukan Romawi yang tidak mau mempersilahkan kaum muslimin melakukan dakwah secara damai. Kaum muslimin pun berhasil memenangkan pertempuran. Berikutnya, Syria. Pasukan Islam melakukan perjalanan menuju Damaskus di bawah komando Ubaidillah ibn Jarrah. Setelah Syria tunduk, pasukan bergerak menuju ke utara, yaitu Hims, Hamad, Alp, Sa'ib, dan Beirut. Berikutnya, Palestina. Sejak terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, negeri Palestina tidak dapat dipisahkan dengan kaum muslimin. Al-Aqsa adalah negeri suci ketiga yang diperintahkan kepada kaum muslimin untuk dikunjungi. Berdasarkan kenyataan tersebut, kaum muslimin betul-betul serius untuk membebaskan negeri ini dari kekuasaan Romawi. Namun, akhirnya mereka memilih damai dan meminta kepada pasukan agar langsung menghadirkan Umar ibn Khattab perihal tersebut. Di pintu negeri Palestina, Umar disambut oleh Bedřich Čibronius dan sebagai pemimpin kaum muslimin. Pada kesempatan itu, Umar membuat kesepakatan untuk memberikan rasa aman, yaitu keamanan harta benda dan jiwa, dan syiar keagamaan kepada penduduk asli. Kesempatan itu dikenal dengan perjanjian Umar. Ketika waktu sholat asar, Umar menolak untuk sholat di gereja Kiamat, tetapi beliau sholat di luarnya. Khawatir di kemudian hari kaum muslimin mengikuti sunnah Umar. Perbuatan Umar ini menegaskan bagaimana toleransi kaum muslimin dengan orang yang tidak seagama. Yang terakhir, ekspedisi kawasan Maghribi. Ekspedisi penyiaran Islam keluar kawasan Arab kemudian memecah diri ke beberapa penjuru. Di samping gerakan ke arah timur, mereka juga bergerak ke arah barat. Pasukan sebesar 4.000 orang prajurit Muslim bergerak ke Mesir di bawah Panglima Amr bin As. Sepanjang perjalanan,
tampak besar pasukan makin bertambah mencapai 20.000 orang. Hal ini menimbulkan kesan bagi orang Islam telah membangkitkan daya tarik untuk bergabung dalam pasukan di bawah panji-panji Islam. Sukses kembali ada di prajurit berkuda kaum muslimin yang telah terlatih pula. Seruan kalimat Allahu Akbar di setiap medan perang tampaknya menimbulkan efek ganda. Di satu sisi berhasil membangkitkan semangat dan ketegaran bagi umat Islam dalam melaksanakan misi suci mereka dalam penyebaran Islam. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Khalid bin Walid adalah menjadikan kota Heliopolis sebagai ibu kota Islam di Mesir. Dan dalam perkembangan selanjutnya, kota ini dikenal dengan sebutan Kairo Lama yang terletak kelak menjadi ibu kota Mesir. Setelah mendapatkan izin dan restu Khalifah, pasukan Amr ibn al-As, beliau meneruskan ekspedisinya ke kawasan Matahari Tenggelam di jalur Afrika Utara. Dalam ungkapan bahasa Arab, kawasan itu disebut kawasan Maghribi yang berasal dari kata Ghuribi Syams yang berarti tenggelam matahari. Tidak seorang prajurit dan orang Arab berhak atas kawasan baru ini. Semua kawasan dan kekayaan baru langsung menjadi milik Islam. Penguasa setempat tidak dipaksa untuk memeluk Islam kecuali atas kemauan sendiri. Mereka diberi hak untuk meneruskan kepemimpinan otonom di kawasan mereka dengan kewajiban untuk membayar pajak perlindungan jizyah kepada khalifah di Madinah. Berikutnya, yang ketiga, dakwah pada masa Khalifah Utsman ibn Affan. Dalam masa Khalifah Utsman inilah pertama kali dibentuk angkatan laut untuk menyerang daerah kepulauan yang terletak di Laut Tengah. Masa ini juga dibangun kapal perang sehingga dapat menaklukkan wilayah hingga mencapai Asia dan Afrika, seperti daerah Herat, Kabul, Kasni, dan Asia Tengah, juga Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan sisa-sisa dari wilayah Persia. Dalam sosial budaya, membangun bendungan besar untuk mencegah banjir dan mengatur pembagian air ke kota, membangun jalan jembatan, masjid, rumah penginapan, dan berbagai bentuk untuk memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Namun, pada pertengahan kedua pemerintahan Utsman retak ditimpa perpecahan disebabkan kebijakan Utsman dalam menggantikan para gubernur yang diangkat Umar didominasi oleh keluarga Bani Umayyah. Contohnya seperti Khalifah Utsman ibn Affan mengganti Sa'ad ibn Abi Waqqas yang merupakan gubernur Kufah dengan Khalid ibn Uqbah yang merupakan saudara si ibu Khalifah Utsman. Ketiga, penerapan Mushaf Utsmani. Umat Islam pada masa Khalifah Utsman tinggal dalam wilayah yang sangat luas dan terpencar-pencar, sehingga penduduk masing-masing daerah tersebut membaca Al-Quran menurut bacaan mereka yang pelajari. Dari contoh sahabat yang terkenal dari wilayah mereka yang di Syria, masyarakat mengacu pada bacaan Ubay ibn Ka'ab di Kufah. Masyarakat mengacu pada bacaan Abdullah ibn Mas'ud. Persoalan tersebut menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam. Untuk mengatasi hal tersebut, Khalifah Utsman membentuk sebuah tim yang bertugas untuk menyalin dan mengkoordinasi ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf resmi yang diketuai oleh Zaid ibn Sabit. Mushaf tersebut dibuat 5 buah, 4 buah dikirim ke wilayah Mekah, Syria, Kufah, Basrah, dan 1 lagi tinggal di Madinah. Mushaf hasil kerja dan koordinasi dari Khalifah Utsman bin Affan yang tinggal di Madinah tersebut membuat Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Imam yang sampai sekarang masih kita gunakan dan bahan yang digunakan di seluruh penjuru dunia. Berikutnya, dakwah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Sejarah kepemimpinan Khalifah Ali adalah sejarah terakhir masa kekhalifahan umat Islam dalam sejarah setelah masa kenabian. Pada saat diangkat menjadi khalifah, mewarisi kondisi yang sangat sedang kacau. Ketegangan politik terjadi akibat pembunuhan atas Khalifah Utsman. Seluruh jabatan gubernur saat itu hampir seluruhnya diduduki oleh keluarga Umayyah. Para gubernur ini menuntut Ali untuk mengadili pembunuh Utsman. Gerakan dakwah yang dilakukan oleh Khalifah Ali secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, merombak para pejabat teras, terutama pejabat yang didominasi oleh keluarga Bani Umayyah. Berikutnya yang kedua, menyamakan kedudukan seseorang di mata hukum, seperti ketika Khalifah Ali menuduh seorang Yahudi mengambil besi kepada hakim. Di pihak Ali memiliki keyakinan bahwa si Yahudi tersebut mencuri baju besinya, sedangkan di pihak Yahudi bersikukuh bahwa baju besi itu ia dapat dengan membelinya dari orang lain. Hakim pun kemudian memutuskan bahwa yang berhak atas baju besi itu ialah si Yahudi, karena dari pihak Ali tidak dapat menghadirkan saksi bahwa baju besi itu adalah milik beliau. Hal inilah yang membuat si Yahudi terkesima dan terkagum-kagum betapa adilnya hukum Islam. Bahkan ketika kejadian ini sampai membuat si Yahudi bersyahadat dan menyatakan keislamannya. Berikutnya, dakwah pada masa Daulah Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah, Bani Umayyah adalah salah satu dari keluarga suku Quraisy. Keturunan Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Makkah, atau sering disebut Fathu Makkah. Sepeninggal Rasulullah, Bani Umayyah sesungguhnya mengingatkan jabatan pengganti Rasul atau Khalifah, tetapi mereka belum berani menampakkan cita-citanya itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Baru setelah Umar meninggal, yang penggantinya diserahkan kepada hasil musyawarah 6 orang sahabat, Bani Umayyah menyokong pencalonan Utsman secara terang-terangan, sehingga akhirnya Utsman terpilih. Sejak saat itu, mulailah meletakkan dasar-dasar untuk menegakkan Khalifah Umayyah. Pada masa pemerintahan Utsman, inilah Muawiyah mencurahkan segala tenaganya untuk memperkuat dirinya dan menyiapkan daerah Syam sebagai pusat kekuatan di kemudian hari. Ekspansi yang dilakukan pada masa dinasti Umayyah mencakup 1. Perluasan ke wilayah barat. 2. Penaklukan di Afrika Utara. Yang ketiga, ekspansi ke Spanyol. Dan yang terakhir, yang keempat, perluasan ke wilayah timur. Berikutnya, dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah, sebuah dinasti yang didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdillah bin Abbas. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena pendiri dan penguasa negeri ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dalam kekuasaan dinastinya, pusat pemerintahan dipindahkan ke Kufah dan akhirnya ke Baghdad sampai runtuhnya Daulah Abbasiyah. Baghdad dijuluki sebagai Madinah As-Salam. Implikasi dari berbagai gerakan dakwah yang diusung terhadap masyarakat dinasti Abbasiyah, yakni sejahteranya rakyat dan kecintaan rakyat kepada pemimpin, serta mengagungkan ilmu pada tingkat kebutuhan yang tinggi. Berikutnya, dakwah Islam di Afrika. Agama Islam masuk ke daratan Afrika pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Waktu Amr bin As memohon kepada Khalifah untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir, lantaran dia melihat bahwa rakyat Mesir telah lama menderita akibat ditindas oleh penguasa Romawi di bawah Raja Muqawqis, sehingga mereka sangat memerlukan uluran tangan untuk
membebaskannya dari ketertindasan itu. Perkembangan Islam di Afrika mencakup 1. Aljazair, 2. Tunisia, 3. Maroko, 4. Liberia, 5. Senegal, 6. Sudan, 7. Somalia, yang ke-8 yang terakhir Ethiopia. Kelebihan dan kekurangan dakwah di Afrika. Kelebihan dakwah di Afrika ada 2. Yang pertama, dari segi politik. Dalam bidang politik tersebut di Afrika banyak juga tokoh muslim yang menduduki jabatan tertinggi di negaranya. Sebut saja seperti Muammar Gaddafi, yakni sebagai pemimpin muslim kontemporer Libya banyak berubah setelah Muammar Gaddafi menguasai politik Libya. Revolusi Gaddafi dianggap sebagai salah satu contoh paling awal dalam pembaharuan politik Islam. Sejak Libya merdeka pada tahun 1960, selain dari Gaddafi juga ada pemimpin negara Gabon serta negara lainnya di Afrika, sehingga hal tersebut semakin mempermudah penyebaran Islam di benua Afrika. Berikutnya, ada faktor ekonomi. Afrika Selatan adalah sebuah negara maju dengan penduduk yang berpendapatan sederhana. Negara ini kaya dengan bahan-bahan tambang terutama bernilai tinggi seperti emas, platinum, dan berlian. Negara Afrika juga mempunyai sistem keuangan, perundangan, energi, infrastruktur yang maju dan modern. Dengan kekayaan yang dimiliki Afrika, semakin membuat hubungan antara Afrika dengan negara-negara Islam di luar Afrika lebih dekat untuk menjalankan dakwah di Afrika tersebut. 2. Kekurangan dakwah di Afrika. Secara global, Muslim Afrika dari sisi budaya dan sosial hidup dalam kondisi yang tidak bisa diterima. Mayoritas mereka adalah ahli sunnah, akan tetapi pada hakikatnya mereka mengenal agama secara turun-temurun dan tidak melakukan penelitian tentang mazhabnya sendiri. Para ulama Muslim Afrika juga hidup dalam kondisi yang tidak sesuai, baik dari sisi ilmu maupun pengetahuan tentang Islam. Berikutnya, dakwah Islam di Amerika. Masuknya Islam ke Amerika masih bersifat spekulatif karena tidak ada teori dengan tegas tentang masuknya Islam ke Amerika. Sebagian ahli berpendapat bahwa para pelaut Muslim Samudra Atlantik dan tiba di pantai-pantai Amerika. Sebagian lain mengatakan bahwa Christopher Columbus telah dibimbing untuk mendarat di benua itu oleh navigator dan pembantu-pembantu Muslim Andalusia atau Maroko yang jelas-jelas telah dibayar oleh Columbus. Pengaruh Islam di benua Amerika. Bila kita membuka peta Amerika, kita akan melihat nama tempat yang tidak ada di negeri Paman Sam itu sebagai umat Islam. Pastinya Anda akan dibuat terkejut. Apa pasal ternyata begitu banyak nama tempat dan kota menggunakan kata-kata yang berakar dan berasal dari bahasa umat Islam, yakni bahasa Arab. Tidak percaya? Cobalah wilayah Los Angeles, daerah tersebut. Ternyata terdapat nama-nama kawasan yang berasal dari pengaruh umat Islam. Sebut saja ada kawasan bernama Alhambra. Bukankah Alhambra adalah nama istana yang dibangun peradaban Islam di Cordoba? Perkembangan Islam di Amerika. Pertama, Amerika merupakan negara demokrasi liberal sekaligus sekuler atau menganut prinsip pemisah antara agama dan negara. Namun, sangat luas memberi kebebasan beragama bagi rakyatnya. Semula agama Islam dianggap agama para imigran Timur Tengah atau Pakistan yang bertempat tinggal di beberapa kota. Kemudian semakin berkembang sehingga muncul suatu kekuatan Islam yang disebut Black Muslim. Black Muslim didirikan oleh Elijah Muhammad di Chicago. Sesuai dengan namanya, Black Muslim mendapat banyak penganut terutama dari orang-orang berkulit hitam. Black Muslim didukung oleh orang-orang yang berkulit hitam dan berjuang menuntut persamaan hak. Elijah Muhammad dalam organisasinya mengambil prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang tidak membedakan warna kulit. Kelompok-kelompok keagamaan di Amerika Serikat. Kelompok-kelompok keagamaan
yang berkembang diantaranya adalah 1. Muslim Syiah, 2. Muslim Amerika keturunan Afrika, dan 3. Muslim keturunan kulit putih, yang keempat gerakan sekretariat, yang kelima gerakan Sufi. Berikutnya, dakwah Islam di Eropa. Kehadiran Islam di benua Eropa bukan merupakan gejala baru. Islam sesungguhnya telah lama masuk Eropa. Puncak kejayaannya ketika Islam berpusat di Spanyol dengan ibu kota Cordoba semasa Bani Umayyah dan sebagian pada masa Bani Abbasiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya realitas sejarah menunjukkan kondisi yang berbeda. Islam menjadi tersingkir dari tanah Eropa dan menjadi masyarakat minoritas di sana. Kondisi ini terus berlangsung sampai sekarang. Beberapa sampel negara yang dianggap penting di Eropa Barat, diantaranya Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. 1. Inggris. Sejarah masuknya Islam. Individu banyak Muslim mulai bermukim di Inggris akibat ekspansi kolonial Inggris di India. 2. Prancis. Prancis relatif awal berhubungan dengan Islam. Sudah semenjak abad ke-8 Muslim mendominasi bagian selatan negeri ini. Ketika itu Panglima Abdurrahman Al-Hafiki semasa dinasti Umayyah masuk ke Perancis melalui pegunungan Pyrenees dan menduduki daerah Septimania. Yang ketiga, Jerman. Jerman mengenal Islam sejak masa Raja Karlemagne yang menjalin hubungan dengan Khalifah Harun ar-Rasyid pada masa dinasti Abbasiyah. Berikutnya, dakwah Islam di Australia. Perkembangan Muslim di Australia. Migrasi Muslim ke Australia bukanlah satu fenomena baru. Data sejarah menunjukkan akan perjalanan Muslim ke Australia dan interaksi mereka dengan kaum aborigin, serta upaya mereka membantu pembangunan di awal pembangunan infrastruktur Australia. Kemudian di Australia, gejala Islamofobia makin marak. Hal ini muncul dalam beberapa di antaranya. 1. Kampanye menolak masjid dan Islamic Center karena alasan rasis, kebohongan publik, dan juga kesalahpahaman informasi lainnya. Yang kedua, usulan dari beberapa politisi untuk menolak nikah atau cadar. Yang ketiga, kampanye sertifikasi anti halal dengan asumsi bahwa halal sertifikasi hanya akan mendukung terorisme. Berikutnya, dakwah Islam di Asia Tenggara. Kedatangan Islam di Asia Tenggara. Islam datang ke Asia Tenggara atau Nusantara pada zaman setelah Muhammad bin Abdullah diutus Allah SWT menjadi Nabi dan Rasul. Ada 4 teori utama tentang asal-usul Islam di Nusantara yang diperdebatkan dalam membahas kedatangannya. Penyebaran dan Islamisasi Nusantara, yaitu teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Islam di Asia Tenggara dan Islam Asia Tenggara adalah dua hal yang berbeda, tapi tidak dapat dipisahkan. Islam di Asia Tenggara adalah Islam historis, yang tumbuh dan berkembang di kawasan Asia Tenggara, Islam dari masa ke masa dengan konteks ruang dan waktunya. Sementara Islam Asia Tenggara adalah salah satu ranah kebudayaan Islam yang distinktif dan setara dengan tujuan ranah kebudayaan Islam lain di dunia muslim. Islam di Asia Tenggara dipengaruhi oleh sejumlah faktor-faktor dan saluran-saluran dalam Islamisasi yang menjadi dasar pembentukan karakteristik distinktif Islam Asia Tenggara. Berikutnya, yang terakhir, dakwah Islam di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, dakwah Islam pun mulai merambah ke berbagai media dan metode. Tidak seperti dulu yang hanya penyebaran melalui mulut ke mulut. Sambil berdagang, agama Islam
memang agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan, karena wahyu pertama turun merupakan perintah untuk membaca, bukan hanya terbatas pada membaca tulisan saja, tetapi membaca tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dunia. Namun perlu diketahui bahwa proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, menurut Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku yang berjudul Menemukan Sejarah, terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ketiga teori tersebut di atas memberikan jawaban tentang permasalahan waktu masuknya Islam ke Indonesia, asal negara dan tentang pelaku penyebaran atau pembawa agama Islam ke Nusantara. Beberapa saluran penyebaran agama Islam berlangsung di Indonesia, yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan kesenian. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.